Oke guys, selamat siang. Hari ini hari Sabtu, tanggal 22 Oktober ya, sekitar jam 12 siang ya. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan kenaikan suku bunga RI ya, atau BI, Bank Indonesia begitu. Ya, seperti yang diketahui ya, kemarin Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga ya, suku bunga acuan perbankan, pinjaman seperti itu, kredit dan segala macamnya itu ke 50 basis point guys. Ya, 50 basis point menjadi 4,75% untuk suku bunga dari BI sendiri ya. Jadi BI ini menaikkan suku bunga itu karena dampak ya, atau mengikuti dari suku bunga bank sentralnya dari Amerika ya. Jadi Amerika seperti yang diketahui itu juga menaikkan suku bunganya guys. Nah, memang kenapa bank sentral ya setiap negara rame-rame menaikkan suku bunganya begitu? Karena yang pertama memang negara-negara ya, negara-negara seperti Eropa begitu, khususnya juga Amerika itu sedang mengalami inflasi yang lumayan gede sih ya. Kita lihat selama 6 bulan terakhir ya, 6 bulan terakhir itu memang inflasinya cukup dirasakan ya bagi warga Amerika begitu, dan juga Eropa. Ini juga dampak dari perang begitu ya, dan juga harga komoditas yang memang belum stabil begitu. Nah, maka dari itu Bank Sentral menaikkan suku bunga ya. Nah, suku bunga ini dinaikkan untuk memerangi ya, memerangi inflasi begitu ya. Nah, kalau menurut saya sih ini suatu hal yang wajar ya, yang dilakukan bank sentral untuk menaikkan suku bunganya. Kenapa? Karena ketika bank sentral ini tidak menaikkan suku bunganya, inflasi itu tidak akan turun, guys. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tidak akan sedikit begitu loh, ya, tidak sedikit. Nah, maka dari itu bank sentral ini punya strategi menaikkan suku bunga sehingga uang yang beredar di masyarakat itu sedikit jumlahnya, ya, jumlahnya sedikit, jadi inflasi bisa ditangani begitu. Ya, menurut saya sih ini suatu hal yang wajar dan memang harus dilakukan, ya, harus dilakukan kayak gitu. Kenapa? Ya, kalau ini tidak dinaikkan, maka sampai tahun 2023 pun juga ya inflasi akan terus berlanjut. Begitupun juga dengan Indonesia begitu loh, ya. Indonesia juga mau nggak mau juga harus, Bank Indonesia ya harus menaikkan suku bunganya ya, ya, untuk memerangi inflasi ini. Menurut saya sih ya suatu tindakan yang bagus ya, suatu tindakan yang bagus. Kenapa? Karena memang uh, biar inflasinya dari Indonesia ini nggak naik terus begitu loh ya, karena suku bunga acuan juga naik terus dari bank sentral Amerikanya begitu ya, otomatis juga BI juga harus mengikuti begitu. Cuma memang ada efek sampingnya guys. Efek sampingnya di mana? Efek sampingnya ya perekonomian menjadi lesu. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu ditekan, ditekan ke perbankan begitu ya, sehingga masuk lagi ke perbankan begitu ya. Itu dampak atau efek sampingnya guys. Cuman ya memang seperti kita sakit ya, ya kita harus minum obat meskipun pahit ya, itu harus kita hadapi gitu guys ya. Atau juga nanti juga demi kebaikan inflasinya ini bisa terkendali ya. Tapi yang harus patut digarisbawahi di sini juga, selain BI yang naikin suku bunga, kita juga harus melihat data lainnya guys ya. Yaitu apa? Yaitu untuk perekonomian Indonesia itu terus bertumbuh di atas 5%. Terakhir itu kalau nggak salah 5,4%. Coba kita cek di sini ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022. Oke, kita lihat di sini ya 5,4% guys. Di atas 5% itu hanya sedikit loh, beberapa negara ya, hanya beberapa negara aja kayak gitu. Bahkan di bulan Juli kalau nggak salah, atau kapan itu, bulan apa itu, tingkat perekonomian Indonesia itu bertumbuh sekitar 6%-an kayak gitu. Nah, jadi di sisi lain suku bunga yang naik ya, Indonesia juga bisa mengimbangi dengan tingkat perekonomian yang masih naik di atas 5%. Artinya ketika suku bunga ini naik, ya bisa jadi apa namanya, perekonomiannya tidak ya
sedikit sedikit banget ya terganggunya, jadi tidak terlalu berdampak begitu. Ya, saya pun juga pengalaman saya di sektor realnya ketika saya membeli barang begitu, ya tidak terlalu terasa kenaikan harganya ya. Berbeda dengan memang industri atau perusahaan-perusahaan yang misalnya apa ya istilahnya kelas atas begitu pasti kerasa guys. Tapi bagi kita sendiri itu tidak kerasa. Ya kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi ya karena memang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%, masih bagus-bagusnya begitu. Jadi nggak usah khawatir guys, ya. Nggak usah khawatir terhadap BI ya, berita BI yang menaikkan suku bunga. Menurut saya sih masih worth it, masih oke gitu loh. Ya, masih oke. Nah, apa sekarang dampaknya ya bagi kita para investor yang menginvestasikan uangnya di pasar modal? Seperti itu. Ya pasti mau nggak mau ya cara langsung atau tidak langsung itu ya pasti akan terdampak guys, kayak gitu akan terdampak. Nah terutama sektor apa aja nih ya, sektor apa aja yang dia memiliki dampak negatif ya dari kenaikan suku bunga BI ini ya. Yang pertama yaitu yang pasti adalah properti ya. Sektor properti ya itu membutuhkan suku bunga yang rendah agar konsumen itu membeli properti gitu loh. Ketika suku bunganya dinaikkan, konsumen itu ya yang membeli properti itu ya sepi. Ya, kenapa? Karena memang suku bunganya naik gitu loh, ya. Suku bunganya naik, yang nggak ada yang minat lah. Begitu. Makanya sekarang ada banyak berita-berita yang misalnya properti dijual murah, apartemen dijual murah begitu ya, karena memang nggak laku gitu. Di sisi lain memang suku bunganya naik begitu, ya. Itu sih guys ya, properti. Nah, menurut saya sih memang untuk saat ini memang kita sebagai investor ya kita harus menghindari saham-saham properti ya. Yang terutama yang berkaitan dengan suku bunga lah kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah properti guys. Ya, kita harus menghindari itu dulu untuk sementara waktu. Tapi kalau memang ini inflasinya sudah terjaga, kemudian suku bunga berhasil dikerek turun lagi, sektor yang paling cepat ya properti lagi khususnya utamanya. Kenapa? Karena memang dia sektornya sudah tertekan selama inflasi. Ketika inflasi bisa terkendali, dia akan rally naik. Apalagi di saham-saham atau emiten-emiten yang labanya terus bertumbuh dan rutin bagi dividen gitu guys. Ya, itu. Kemudian yang kedua, consumer good. Ya, ketika inflasi, consumer good itu adalah salah satu emiten yang tertekan guys. Ya, kenapa? Karena memang harga barang bahan bakunya naik harganya. Ketika naik ya cuan yang didapatkan ya dari modalnya itu ya sedikit begitu. Bisa jadi juga minus. Nah, itu guys ya. Kedua sektor itu yang berdampak negatif ya bagi dari inflasi ya ataupun juga dari kenaikan suku bunga BI begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu emiten apa ya atau sektor apa yang di saat inflasi begini, kemudian di saat suku bunga naik begini, sektor apa yang istilahnya bertahan begitu ya, defense begitu ya, bisa bahkan atau mungkin bisa menghasilkan cuan lebih. Yang pertama yaitu perbankan jelas. Kenapa sektor perbankan ya? Karena sektor perbankan ketika suku bunga acuannya dinaikkan ya, konsumen-konsumen yang ngutang ke bank itu ya mau nggak mau harus bunganya lebih tinggi lagi guys ya, karena kan untuk income-nya dari bank itu sendiri adalah suku bunganya ya, bunga yang dibayar oleh konsumen yang ngutang itu. Ketika suku bunganya naik ya dia dapat cuan lebih dari pembayaran suku bunga, dari pembayaran bunga yang dibayarkan oleh pengutangnya itu begitu. Itu yang pertama, perbankan. Kemudian yang kedua adalah emiten-emiten yang melakukan ekspor ya. Ini patut digaris bawahi ya, emiten-emiten yang melakukan ekspor. Oke, kita lihat emiten yang melakukan ekspor ya. Kemarin ada berita bahwa ekspornya Indonesia ya dari BPS itu memang lagi tinggi-tingginya ya, terutama di sektor apa aja kita coba cari ya. Oke, emiten yang melakukan ekspor. Di sini coba kita lihat ya.
Nah, ini dia guys. Komoditas sawit dan batu bara tercatat menjadi dua di antara sejumlah penopang utama pertumbuhan ekspor Indonesia. Ya, sore ini tahun 2021 ya guys ya. Coba kita lihat yang tahun 2022. Oke. Kalau menurut saya sih kemarin saya baca sekilas ya dari BI begitu. Coba kita lihat yang ini. Itu dari memang dari sawit dan batu bara guys. Kalau bulan ini. Ini coba kita lihat. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi. Oke, pertumbuhan. Ya, kalian bisa cek sendiri ya guys. Tapi kalau saya lihat di YouTube ya dari keterangannya dari BPS begitu, PPT-nya BPS memang ekspornya ya, ekspor yang tinggi ya, yang masih tinggi begitu memang CPO yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah batu bara. Nah, jadi menurut saya pribadi, lebih baik kalian untuk saat ini itu masuk di emiten-emiten kedua tadi, sektor kedua tadi yaitu CPO dan batubara. Kenapa? Karena ya mereka adalah emiten yang melaksanakan ekspor. Ketika kita melakukan ekspor atau perusahaan tersebut melakukan ekspor begitu, pembayarannya itu dengan menggunakan dolar. Kita tahu ketika inflasi begini dolar itu naik, guys. Ya, bahkan sekarang berada di 15 ribuan, ya. 15 ribuan begitu ya. Nah, ketika dolar itu naik ya emiten yang mendapatkan dolar pun juga bakal ngerasain juga dampak positifnya dari kenaikan dolar. Itu guys, ya. Jadi kesimpulannya adalah ya kita coba melakukan sebijak mungkin ya. Memang cash is the king itu memang betul guys. Memang betul. Tapi yang dimaksud cash is the king itu adalah ketika lagi inflasi begini ya, ketika saham-saham banyak yang diskon, kita punya cash begitu maksudnya. Ketika kita punya cash, kemudian emitennya lagi diskon, ya kita masuk. Bukan berarti kita ngejual. Artinya kita punya cash tapi masuk begitu loh. Ya, inilah waktu yang tepat, guys. Kayak gitu loh. Ya, inilah waktu yang tepat. Kenapa? Ketika inflasi sudah terjaga, suku bunga turun, pasti saham-saham yang diskon itu yang fundamentalnya bagus ya pasti akan rally naik lagi kayak gitu guys. Nah itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah hindari sektor-sektor yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga ya, terutama memang di sektor properti ya. Itu sih yang kesimpulan ketiga adalah ya silakan kalian sebijak mungkin untuk searching ya saham-saham atau emiten-emiten yang melakukan ekspor khususnya di sektor CPO ya atau kelapa sawit dan juga sektor batu bara seperti itu. Saat ini sih sampai sejauh ini sih memang batu bara masih menjanjikan guys. Ya setidaknya sampai kuartal 1 2023. Ya. Itu sih guys. Ya apalagi ini musim-musim LKQ3 ya dan juga musim-musim winter begitu di mana banyak saham-saham sektor energi dan juga batu bara memang yang melejit di musim winter, musim dingin seperti itu. Ya. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah jangan takut ya, jangan takut kalian meskipun lagi inflasi begini suku bunga naik, jangan takut untuk berinvestasi di pasar modal. Karena apa? Karena memang harta karun sebetulnya ya, harta karun sebetulnya itu adalah di pasar modal. Kita bisa menghasilkan cuan di situ dengan waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Ya saat ini. Ketika semuanya ketakutan, kita masuk di situ. Ya, maka ketika semuanya sudah terkendali, kitalah orang yang duluan atau orang yang pertama yang akan mendapatkan cuan seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan kita terkait dengan suku bunga dan juga dampaknya bagi emiten-emiten, emiten apa aja yang harus dihindari dan emiten apa aja yang worth it di suku bunga yang naik ini ya. Oke, mungkin jika video ini membantu, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.